Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan dari saya. Bagi Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu tenaganya untuk datang ke tempat ini dalam kegiatan berbagi pelatih baik, yaitu implementasi model SOLE, Self Organized Learning Environment, dan pemanfaatan pada alat pembuatan media interaktif. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Frans Basten, saya sahabat teknologi tahun 2023. Saya merupakan salah satu dari 30 besar dari Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan model pembelajaran berbasis TIP di sekolah-sekolah. Saya 30 besar ini salah satu itu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari konsep kurikulum merdeka, ya kan? Kita tahu kurikulum merdeka yang sudah diterapkan pemerintah kan, yang namanya itu kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak usah Bapak Ibu materi tidak usah semua dijelaskan. Artinya materi-materi esensial yang kita buat, ya. Dan pengembangan terhadap kompetensi diri peserta didik pada fasenya. Jadi tidak usah dikejar, karena ada setiap fasenya. Kalau di kelas 1, 2 ya kan? 3, 4, 5, 6, nanti diteruskan 7, 8, 9 naik ke kelas SMA. Jadi kalau memang dia tidak sanggup di kelas 1, Bapak Ibu kerjasama dengan yang pihak kelas 2, bilang si anak ini belum selesai, biar nanti di kelas 2 bisa diulangi yang kelas 1-nya, sambil mengerjakan di kelas 2 sampai 9. Begitulah seterusnya sampailah nanti di tahap SMA. Kemudian Bapak Ibu, proses pembelajaran yang diharapkan di kurikulum merdeka itu berpusat pada peserta didik, dan peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Kita selama ini kan mengajarkan konvensional. Peserta didik datang, duduk, diam, dengarkan, catat, pulang. Kita datang, ngajar, duduk lagi balik, tunggu mereka siap catat, pulang. Nah, proses pembelajaran mereka kadang kita buat terburu-buru, sehingga dia tidak bermakna dan tidak menyenangkan di dalam. Mereka bisa saja duduk diam, itu karena takut nanti dimarahi, takut nanti dihukum tidak mengerjakan tugas. Jadi materinya yang Bapak Ibu sampaikan nggak ada lengket di mana aja. Apa yang kita ajarkan nanti keluar dari sini hilang, kita ajarkan balik hilang. Kemudian untuk mengakomodir bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan itu, ya kita kembangkan kan model pembelajaran kita lakukan. Jangan datang ceramah, ya, seperti yang saya bilang tadi, ulang. Banyak model pembelajaran yang boleh kita lakukan pada peserta didik sehingga mereka yang belajar sendiri. Salah satunya itu adalah model pembelajaran berbasis SOLE. Maksudnya proses pembelajaran SOLE ini adalah siswa dengan sendiri mencari apa yang mereka butuhkan. Jadi dalam proses pembelajaran ini kita hanya memberikan permasalahan kepada mereka. Ini masalahnya. Nah, cari sendiri jawabannya. Nanti ketika mereka sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita berikan, kita luruskan kalau memang salah, kita benarkan kalau makin kita dalami kalau dia benar. Kan lebih bermakna pengetahuan yang mereka dapatkan, dicarinya sendiri, benar rupanya, diapresiasi guru rupanya jawabannya. Mana? Kan lebih enak. Kalau di pembelajaran model sulit, ada 3 yang dapat diakomodir. Yang pertama, mereka dapat memecahkan masalah yang kita berikan. Yang kedua, mereka dapat berpikir kritis. Semua materi itu mereka yang cari. Kayak merangkum begitu banyaknya informasi yang mereka dapat internet, dirangkum jadi satu. Kan mereka berpikir bagaimana cara membuat kata-kata menjadi satu kan? Tidak langsung tok dituliskan. Tidak langsung tok yang ditulis yang apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis. Mereka cari sendiri, kerjasama dengan orang lain, apa yang kau dapat, jadikan satu. Itulah pengetahuan mereka. Yang ketiga, mereka mampu berkomunikasi satu dengan lain. Kan lebih enak kita bekerja sama dengan orang dan lebih cepat pekerjaannya dibandingkan mengerjakan sendiri. Kalau satu orang mengerjakan satu, hasilnya
kalau satu orang mengerjakan satu dan satu orang lain mengerjakan satu, hasilnya tetap dua. Tapi kalau mereka sama-sama mengerjakannya, satu ditambah satu, tapi dengan kerja sama, bisa hasil dari yang selesaikan masalah 5 selesai masalah, tapi 2 orang tadi yang berbeda. Kalau kita bekerja secara kelompok atau berkolaborasi. Nah, adapun proses pembelajaran solo itu 3. Yang pertama big question, yang kedua adalah investigation, yang ketiga adalah review. Ya, kita bahas satu-satu ini. Yang pertama big question. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus menghadirkan permasalahan di kelas. Apa tujuannya? Supaya mereka berpikir. Pertanyaan yang kita kasih itu bagaimana caranya untuk menuntut peserta berpikir. Sampai mereka mengatakan, oh iya kan, kenapa kayak gitu? Atau gini, contohnya, kebetulan saya mengajarkan IPA. Kita tahu COVID kemarin kan Belanda Indonesia, ya kan? Dan itu sangat lama. Misalnya kami sedang mempelajari virus. Bagaimana saya menghadirkan permasalahan kepada siswa? Saya tanya, kira-kira kenapa virus itu cepat kali berkembang? Kenapa dia sampai hampir 2 tahun lah kita virus ini gak hilang-hilang di Indonesia? Kan mereka, oh iya kan? Baru kita pantik lagi, kita kasih lagi pemantiknya. Kira-kira gimana cara reproduksi mereka? Apa ciri-cirinya? Sehingga virus itu lama bertahan di sini. Dan kan sudah lewat apa yang diberikan oleh manusia untuk mengobati itu. Mereka berpikir semua, oh iya kan? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana sebenarnya reproduksinya? Bagaimana bentuknya dan lain-lain? Dan bagaimana penyebarannya? Nah, inilah saya berikanlah mereka permasalahan. Yang kedua itu adalah investigation. Investigation berarti mereka mencari jawaban atas permasalahan yang kita hadirkan. Untuk mengakomodir ini semua, kita bentuklah mereka dalam kelompok-kelompok. Yang seperti saya bilang tadi, akan lebih cepat masalah itu kalau kita kerjakan bersama, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri mereka. Nah, inilah contohnya, ya kan? Kalau di pelajaran model solid, sumber utama dari jawaban itu adalah internet. Semua jawaban itu kan sebenarnya ada di internet, kan? Tetapi bagaimana caranya jawaban yang benar atau salah itu dipikirkannya? Di situ yang tadi seperti saya bilang, kompetisinya adalah berpikir kritis. Tidak semua jawaban yang di internet itu adalah benar. Karena ada beberapa yang salah. Kemudian, kalau tidak memungkinkan adanya koneksi internet, Bapak Ibu dapat gunakan buku paket untuk mencari jawabannya. Bisa kita pakai. Atau boleh kita berikan materinya langsung berupa media pembelajaran interaktif. Kita kasihkan kalau tidak ada koneksi internet mereka. Atau kalau di daerah kita ini kan adanya koneksi internetnya, kadang mau dia lemot. Kan kalau mencari itu kan butuh data yang besar. Tapi kalau sudah kita sediakan sendiri, kan lebih mudah mereka. Nah, yang ketiga itu adalah mereview jawaban mereka. Yang seperti saya bilang tadi, kalau itu benar Bapak Ibu, apresiasi jawabannya. Atau bisa kita perdalam. Mereka tampil ke depan, presentasikan hasil jawabannya, ya kan? Kalau itu benar, kita perdalam. Tapi kalau salah, jangan dikatakan salah, tapi kita betulkan, biar mereka tidak down. Ya kan? Kadang, nggak kayak gitu jawabannya, kan bisa kita ganti bahasanya. Mereka sudah usaha menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, setelah itu, kadang untuk melihat sampai nggak sebenarnya tujuan pembelajaran kita, ya kan? Kan kita butuh tes kan? Nah, tes ini juga terkadang menyeramkan bagi mereka. Udah ujian tiba-tiba, udah ujian, baru belajar tadi, udah ujian. Bisa juga kita manfaatkan, Bapak Ibu, itulah tesnya secara fun dan menyenangkan. Itu saya gunakan namanya aplikasi berupa quizzes. Mereka saya kasih soal, tetapi mereka seperti bermain di dalam. Seperti
seperti bermain. Kalau nampak ini kekecilan, ini tampaklah hasil skor yang mereka dapatkan. Mereka antara satu peserta didik dengan peserta didik lain kayak berlomba-lomba nilainya jadinya. Nampak hasilnya. Si A dapat nilai 300, si B ikut 200, tapi yang lain masih 0 kalau misalnya masih salah. Begitu terus sampai selesailah semua mereka menjawab pertanyaannya, barulah kita dapatkan hasilnya. Kalau yang sudah saya lakukan, mereka kan sampai lomba-lomba kalau mendapatkan jawaban yang benar. Benar lumayan. Ini udah di ranking 1 atau 2 katanya. Nah, kan sudah menyenangkanlah tes yang kita berikan kan? Tetapi ada beberapa tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran itu tadi. Nah, apa yang pertama? Pertanyaan pemantiknya. Terkadang pertanyaan pemantik yang saya berikan itu tidak menuntut peserta didik untuk berpikir. Masih salah saya menggunakan pertanyaan. Kurang mendalam saya membuat permasalahan. Kurang menarik rasa mereka permasalahan yang saya berikan. Yang kedua adalah akses internet dan ketidaktersediaan HP. Tidak semua peserta didik itu punya HP-nya masing-masing. Tetapi biasanya saya buat satu kelompok, paling tidak mereka punya satu HP. Yang lainnya bisa bertukar pikiran, pakai buku paket. Yang satu dia gunakan HP untuk menambah informasinya. Yang ketiga, apresiasi hasil temuan peserta didik. Kadang juga saya mau menyalahkan mereka. Jawaban salah. Nah, disitulah saya terkadang hilang. Tidak saya apresiasi hasil jawaban mereka. Nah, itu sangat ditekankan di sini. Nah, terakhir, itulah sekian berbagi praktik saya. Boleh Bapak Ibu ingin bertanya, ya persilahkan. Setelah berbagi praktik baik dari saya ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya. Semoga dapat menginspirasi dalam implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang.